Nah, pernahkah Anda melihat orang memberikan masukan atau kritik di media sosial, tapi bahasanya kasar sekali sampai membuat orang lain sakit hati? Niatnya sih mungkin baik, ingin mengingatkan, tapi kalau caranya salah, kritik tersebut malah berubah menjadi hinaan atau cyberbullying. Ingat, masalah bahasa digital itu nyata. Kita harus tahu bedanya kritik dan hinaan di dunia digital agar tidak merusak hubungan dengan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jalal dengan NIM I2510109. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Juanda. Nah, selamat datang di program penyuluhan bahasa Indonesia digital. Hari ini kita akan membahas topik penting harian, yaitu cara menyampaikan kritik tanpa menyinggung di media sosial. Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kesantunan berbahasa, meningkatkan kesantunan berbahasa kita di ruang digital dan membangun kualitas komunikasi publik yang lebih sehat. Karena kita tahu bahasa adalah wadah karakter kita di dunia digital. Nah, mengapa cara kita menyampaikan kritik di media sosial bisa menjadi masalah besar? Masalah utamanya adalah teks digital yang sering kehilangan etika dan konteks. Karena kita tidak bertatap muka langsung, banyak orang terjebak menggunakan bahasa kasar di kolom komentar dengan dalih kebebasan berpendapat. Padahal, kritik yang disampaikan secara ugal-ugalan bisa memicu konflik atau salah paham, bahkan bisa menghancurkan reputasi orang lain. Bahasa digital, kita sering kehilangan nilai kesantunan hanya karena kita meluapkan emosi dengan cara mengetik. Agar kritik yang kita berikan bisa diterima dengan baik dan membawa perubahan positif, kita harus memegang 3 prinsip utama. Yang pertama adalah baik, yang kedua benar, dan yang ketiga adalah efektif. Baik artinya menggunakan bahasa yang santun, sopan, dan berempati agar tidak menyinggung perasaan. Nah, benar artinya penyampaian menggunakan ejaan dan struktur kalimat yang tepat sesuai dengan PUEBI atau EYD, dan efektif artinya jelas, langsung berfokus pada substansi masalahnya dan tidak bertele-tele. Nah, mari kita perbandingkan kritik yang salah dan kritik yang benar. Contohnya, misalnya contoh salahnya, lu goblok banget sih, bikin infografis tulisan ejaannya berantakan semua. Itu contoh salahnya. Dan yang kedua adalah contoh benarnya. Misalnya, desain infografisnya sudah sangat menarik. Namun, akan lebih baik lagi jika penulisan ejaannya diperiksa kembali agar pembaca tidak salah paham. Nah, contoh kedua atau contoh yang benarnya ini menunjukkan bahwa kritik bisa disampaikan dengan sangat berkelas, cerdas, dan tetap menjaga kehormatan orang lain. Nah, sekarang mari kita bedah contoh praktis lainnya di media sosial agar cara penyampaian kita tetap santun dan mencerahkan. Contoh pertama, saat mengomentari konten video edukasi yang kurang data. Misalnya, hindari menulis, "Parah banget konten ini, datanya salah," atau "datanya sesat, jangan dipercaya." Nah, itu misalnya. Terus kalimat ini provokatif, ubahlah kritik yang membangun. Misalnya, konten ini menarik, tetapi perlu ditambah data pendukung yang lebih valid agar informasinya semakin akurat.
Nah, contoh kedua, saat memberikan ulasan atau review produk, daripada memaki barang seperti barang rongsokan, pengiriman lama banget, nyesel beli di sini, misalnya gitu. Kita bisa menuliskan dengan cara yang lebih efektif. Misalnya, kualitas produk mohon ditingkatkan lagi, karena ada bagian yang kurang rapi, serta mohon dipercepat untuk proses pengirimannya. Terima kasih. Ingat, bahasa bisa kita ubah tanpa harus mengubah makna atau tujuan kritik kita. Nah, teman-teman sekalian, etika digital menuntut kita untuk membangun kesadaran moral. Mengkritik bukan berarti kita merasa lebih pintar atau punya hak untuk merundung orang lain di kolom komentar. Jari kita yang mengetik, tetapi dampaknya bisa melukai hati seseorang di dunia nyata. Sebelum menulis kritik, tanyakan pada diri sendiri, apakah kalimat saya ini membantu memperbaiki keadaan, atau justru hanya memuaskan ego saya untuk menjatuhkan orang lain. Nah, sebagai agenda perubahan yang nyata, kita harus biasakan rumus 3T sebelum mengkritik di media sosial. T yang pertama yaitu tahan. Tahan diri dari keinginan mengkritik saat suasana hati kita sedang marah atau emosi. Dan T yang kedua, teliti. Teliti lagi bahasanya. Apakah ada kata-kata kasar yang berpotensi menyinggung secara personal? Dan T yang ketiga adalah tulis. Tulis kritik tersebut dengan menyisipkan kata-kata yang positif, apresiasi, dan berikan solusi yang membangun. Nah, mari sama-sama gunakan bahasa Indonesia yang santun, benar, dan mencerahkan. Karena bahasa yang baik menciptakan dunia digital yang jauh lebih sehat. Nah, saya Jala, mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robinson understand of America or Golden Goose Jafar sambil jadi gaya gondang watan pasuan Java Indonesian mengatakan